Pada episode sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa itu engineering. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa itu manajemen. Ya, kita sering dengar istilah manajemen, tapi sebenarnya apa sih definisi formalnya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita telusuri di ruang tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita melihat apa itu manajemen. Asal kata manajemen itu dari bahasa Italia, yaitu manager, yang bahasa Inggrisnya adalah to handle. Tapi definisi formalnya adalah sebagai berikut. A set of activities including planning and decision making, organizing, leading and controlling, directed at an organization resources, human, financial, physical, and information, with the aim of achieving organizational goals in an efficient and effective manner. Bahasa Indonesianya adalah sekumpulan aktivitas, yaitu perencanaan, pembuatan keputusan, pembagian pekerjaan, kepemimpinan, dan pengawasan yang ditujukan kepada sumber daya organisasi, yaitu SDM, keuangan, aset fisik, dan informasi untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara yang efisien dan efektif. Definisi singkatnya adalah aktivitas yang ditujukan ke sumber daya organisasi supaya tujuannya tercapai secara efektif dan efisien. Itu simpelnya ya. Itu manajemen kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian lanjut, sebenarnya manajer itu ada di tingkat mana saja sih? Nah, jika ini segitiga ini struktur organisasi, maka kita bisa dibagi 3. Ada manajer, top manager, ada middle manager, dan ada first line manager. Nah, di mana top manager ini tugasnya adalah menetapkan visi, misi, dan tujuan, serta melakukan evaluasi kemajuan, serta membuat tindakan-tindakan strategis. Untuk yang middle, tugasnya adalah membuat rencana implementasi rencana jangka panjang yang sudah dibuat oleh top manager ya. Kemudian melakukan koordinasi dan evaluasi untuk pencapaian tujuan tersebut. Kemudian yang first line itu membuat rencana jangka pendek dan melaksanakannya, serta mengawasi pelaksanaan pekerjaan dan melakukan evaluasi. Oke ya, jadi semakin ke bawah rencananya semakin pendek dan semakin teknis, semakin ke atas itu rencananya semakin jangka panjang dan semakin, kalau dibilang abstrak juga iya kadang abstrak ya, tapi ya strategis, kadang strategis. Nah, oke, kita sudah membahas mengenai 3 tingkatan manajer dan tugasnya. Lalu skill yang dibutuhkan sama nggak sih? Nah, kita bisa membagi skill itu menjadi 3 jenis: technical skill, interpersonal skill, dan conceptual skill. Nah, untuk first line manager itu technical skill-nya lebih banyak daripada konseptualnya. Kalau interpersonal semuanya sama. Nah, kurang lebih jika dipersenkan, maka teknikalnya kurang lebih ya 50%, interpersonalnya 30%, konseptualnya 20%. Ini tuntutan manajer di first line. Nah, kemudian untuk yang middle, itu kurang lebih ya teknikalnya sama dengan konseptualnya sekitar 35%. Interpersonalnya sama 30%. Nah, sedangkan untuk top manager, itu teknikalnya semakin kecil. Tapi dia harus tahu juga. Tapi lebih banyak ke konseptual skill-nya. Itu 50%. Nah, apa sih sebenarnya? Tadi udah dibahas ya, teknikal, interpersonal, konseptual. Apa sih sebenarnya definisinya? Nah, untuk teknikal itu bisa didefinisikan sebagai keterampilan yang terkait
dengan teknis pengerjaan suatu pekerjaan, seperti misalnya mendesain. SolidWorks gitu ya, itu technical. Kemudian interpersonal adalah keterampilan untuk berinteraksi dengan orang lain. Seperti bekerja sama, memimpin, komunikasi. Nah, kemudian yang rada konseptual. Apa definisi konseptual? Yaitu konseptual skill ya, keterampilan untuk melihat secara menyeluruh dari sebuah masalah atau keadaan, misalkan untuk memperkirakan lingkungan persaingan ke depan. Gitu. Jadi ini sekarang lagi pandemi, terus ke depan apa sih kebutuhan-kebutuhan baru yang muncul? Kalau kalian punya perusahaan untuk beradaptasi di masa pandemi ini, apa yang perlu dilakukan? Penyesuaian apa yang akan dilakukan? Nah, ini lebih ke conceptual skill, dan top management butuh seperti itu. Oke, selanjutnya apa sih peran manajer gitu ya, atau peran manajerial? Ada 3 peran. Peran pertama adalah peran interpersonal, peran kedua adalah peran informasional, peran ketiga adalah peran decisional. Kita akan bahas satu persatu. Di mana peran interpersonal itu terkait dengan the figurehead gitu ya, jadi memimpin upacara dan sebagainya, the leader, membuat keputusan dan sebagainya, the liaison. Ini menjadi penghubung antara organisasi dengan organisasi eksternal. Gitu. Jadi dia sebagai orang yang dapat mewakili organisasinya dengan organisasi lain. Kemudian ada peran informasional, di mana dia peran utamanya adalah monitor, jadi fungsinya untuk memonitor informasi. Kemudian disseminator role, dia untuk membagikan informasi yang menurut dia baik untuk dibagikan ke perusahaan. Dan kemudian ada spokesman role gitu ya, kalau misalnya ada sebuah informasi atau visi misi yang ingin disampaikan, ya dia yang berbicara di depan karyawannya. Kemudian ada peran decisional, yaitu entrepreneurial role, lebih ke bagaimana perusahaan ini bisa menghadapi persaingan gitu ya. Kemudian disturbance handler, misalnya di dalam internal ada masalah, itu harus bisa diselesaikan. Resource allocator role, jadi dia bisa membagi resource baik sumber daya manusia ataupun sumber daya yang lainnya. Kemudian ada negotiator role gitu ya, untuk bernegosiasi baik di dalam internal maupun secara eksternal. Oke, balik lagi ke definisi manajemen gitu ya. Definisinya tadi kan sekumpulan aktivitas, yaitu perencanaan, pembuatan keputusan, pembagian pekerjaan, kepemimpinan, dan pengawasan. Nah, ini akan dijadikan yang namanya POSLC. Jadi kalau manajemen bisa didefinisikan sebagai POSLC, Planning, Organizing, Staffing, Leading, dan Controlling. Nah, kadang staffing ini udah masuk ke organizing, jadi disebutnya POLC, Planning, Organizing, Leading, dan Controlling. Ada juga yang bilang POAC, Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Ya, kurang lebih sama lah leading dan actuating, kita gunakan POLC saja, Planning, Organizing, Leading, dan Controlling. Jadi bisa juga manajemen itu kegiatannya 4 ini definisinya. Nah, oke, itu penjelasan singkat terkait manajemen. Lalu apa yang bisa kita bungkus kali ini? Definisi manajemen. Maaf ya, jadi kita sudah membahas mengenai definisi manajemen, tingkatan manajemen, skill manajer yang sesuai tingkatan, peran manajer, proses atau kegiatan manajemen yang POLC tersebut.
Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.